Pertama main benang itu di Indonesia adalah Haklinik. Akhirnya kita fokus concern pada klinik couple wellness. 3 tahun lah kita kira-kira menggunakan Excel, tapi akhirnya begitu kita diminta laporan keuangan, wah itu kita labakan. Susah gitu. Bro Abdi, hari ini di podcast kita, ini ada yang seru banget. Kita akan berdiskusi dan belajar mengenai industri yang seru, padat. Di beberapa tahun terakhir, semua orang kayaknya tertarik banget sama bisnis ini. Hari ini kita kedatangan Bro Abdi sebagai owner dari Haklinik. Bener ya bro ya? Betul. Nah, bro gimana? Kalau gue sebut Haklinik, lo menjelaskan Haklinik ke orang tuh sebagai klinik apa sih sebenarnya? Oke. Klinik ini unik ya. Karena tidak banyak gitu. Ya kita salah satu founder di bidang untuk klinik ini, dan juga ya mungkin masih sekarang ada followernya terhitung jari. Gitu. Oh oke. Ya, gitu. Oke. Gitu. Lu mention Haklinik ini sebagai klinik apa? Oke. Awalnya ini Haklinik saya dirikan di tahun 2011. Oke. Ya, awalnya kita mulai dari klinik estetik sih awalnya. Awalnya sebagai estetik klinik ya? estetik. Okay. Karena di tahun 2011 itu klinik estetik itu belum banyak, bisa hitungan jari masih sangat even hitungan di Jakarta jari. ya? Nah, di Jakarta itu. Even di Jakarta, apalagi di daerah nggak ada. Ya, yang ada salon. Oh oke. Jadi orang taunya itu era-era 2011-an itu masih salon lah untuk tempat kecantikan itu. Tapi klinik kecantikan itu di daerah nggak ada, tapi kalau di Jakarta masih hitungan jari lah. Kita tidak berkompetisi secara ketat waktu itu karena sangat sedikit pemainnya. Karena SDM-nya juga sangat sedikit gitu. Nah, pebisnisnya hanya saya yang buka, yang lain itu hitungan jari itu hanya dokter lah gitu. Yang memang concern masuk di klinik estetik itu, tapi karena dia punya spesialis memang di bidang estetik ya. Contohnya dia seperti dokter bedah plastik atau dokter spesialis kulit. Tapi belum ada tuh dokter-dokter umum yang main di estetik pada saat itu, masih nggak ada lah. Bisa bilang nggak ada. Gini gitu. Bro, kalau tadi kan kebanyakan klinik kan dibuka oleh dokter. Iya. Ya kan? Background lu nih apa bro? Tiba-tiba terus buka klinik tuh di mana gitu? Apa backgroundnya? Boleh diceritain? Gua nggak ada background dokter. Gue bukan seorang dokter. Gue hanya murni pengusaha aja. Bahkan gue hanya lulusan bisnis manajemen ya. Gitu. Tapi karena gue suka mencoba sesuatu hal yang baru ya, dan gue lihat di situ ada peluang, karena ya memang jiwanya sebagai entrepreneur, makanya join di Kane. Kamar Entrepreneur Indonesia. Wah, ya kan? Siap. Kita ada di asosiasi yang sama ya. Dia lagu udah Kane. Nah, karena punya jiwa entrepreneur, saya selalu melihat peluang apa sih yang lagi asik nih gitu kan. Nah, saya lihat ini ada peluang bagus di mana belum banyak yang main. Akhirnya saya buatlah itu klinik Haklinik ini dengan istri saya gitu, Hani Pierce gitu, membuat namanya Haklinik ya. Saya ambil nama Haklinik itu juga dari inisial istri saya, Hani gitu kan. Tapi filosofinya humble and harmonious. Gitu. Jadi H itu sebenarnya humble and harmonious ya, tapi ada embel-embel Haninya juga gitu. Hani bisa Hani istri saya atau Hani sayang kan gitu. Keren banget filosofinya. Nah, tadi cerita kita di awal tahun 2011 ini mulai sebagai klinik estetik. Iya. Setelah itu bisa bertahan sampai ke 2024 hari ini, artinya sudah ini tahun ke-15, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, pasti dinamikanya banyak. Ada evolusi apa di dalam kliniknya yang Bro Abdi bangun ini sampai bisa bertahan sampai di hari ini? Iya, jadi seiring dengan waktu 2011 itu berjalan sebagai klinik estetik, terus kita ikuti selalu perkembangan dunia estetik, ada ya inovasi-inovasinya kita ikuti terus. Bahkan Hani itu kadang tidak mau ketinggalan tuh, dia searching sendiri tuh ke luar negeri, itu apa sih yang happening di luar negeri, sehingga kita adopt yang dari yang tren di luar negeri ke Haklinik.
sebagai pioneer, sebagai pelopor, dan kita selalu mau jadi pelopor pioneer untuk inovasi-inovasi di bidang estetik, khususnya di klinik estetik ya, yang bisa dilakukan di klinik estetik ya, dengan kita bermitra dengan dokter, kita ajak kerjasama gitu sebagai mitra, jadi bukan sebagai pegawai tapi sebagai mitra. Nah jadi saya pengusahanya bersama istri saya Hani sebagai pengusahanya yang ngurusin manajemennya segala macam lah ya, bisnisnya, promosinya segala macam. Nah dokter itu kita ajak sebagai mitra, sebagai operatornya gitu, yang mengeksekutor kan begitu. Nah kerjasama itu terjalin dengan baik. Akhirnya pada tahun 2014 saya akhirnya berpikir untuk kita kembangkan lagi nih, selain klinik estetik kita masukkan lagi bedah plastik di tahun 2014. Jadi masuk join dokter spesialis bedah plastik untuk pengembangan yang lebih luas lagi estetiknya. Itu masih seputar estetik gitu, karena bedah plastik tidak jauh dari estetik juga. Nah di tahun 2015 saya berinovasi lagi tuh bersama Hani untuk melebarkan lagi, dimasukkan lagi dokter spesialis untuk urologi. Hubungannya urologi sama estetik apa? Bro, itu memang gak ada hubungannya. Sebenarnya gak ada sangat hubungannya, tapi karena kita lihat lagi-lagi, saya sebagai pebisnis bersama Hani melihat ini ada peluang bagus nih, di mana dokter urolog itu tadinya hanya di rumah sakit. Coba kita masukkan, kita bawa ke klinik. Ya kan, karena kalau di rumah sakit pasti orang kan kadang-kadang risih, ya kan, malu. Nah, kita coba masukin ke klinik supaya apa, dia merasa lebih nyaman, lebih comfort gitu datang ke klinik, karena ya ke kliniknya mungkin bisa lebih kelihatan privasinya terjaga, ya kan, dia merasa lebih nyaman karena privasi, bisa appointment, nggak kelihatan orang apa segala macam, sehingga kita gabungkan lagi, masukkan lagi spesialis urolog ke bagian dari treatment kita yang memang spesialis untuk memang pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan di alat organ vitalnya ya. Gitu. Seperti itu disfungsi mulai ereksi. 2015 ya. Jadi setelah kurang lebih 4 tahun beroperasi, itu sebenarnya inovasinya sudah mulai jalan ya? Iya, inovasi itu harus penting sekali, perlu banget itu kita harus lakukan terus, karena kalau enggak ya kita stuck di situ aja kan gitu. Nah, sampai 2015 artinya masih sebagai klinik estetik ya? Fokusnya di sana? Di 2015 kita sudah mulai membuka untuk sebagai klinik spesialis. Gitu. Jadi estetik kita rubah ke menjadi klinik spesialis, karena di situ sudah ada 3 spesialis ya. Di situ ada dokter spesialis kulit atau dermatologis. Terus ada spesialis urolog tadi dan bedah plastik. Jadi ada skin treatment juga? Ada, skin treatmentnya tetap gitu. Skin treatmentnya dilakukan oleh dokter spesialis dermatologis atau SPKK tadi. Gitu. Nah, tadi kita sempat ngobrol sebelum mulai, H-Klinik ini hari ini lebih banyak dikenal sebagai couple wellness and skin treatment. Gitu. Ini menarik. Waktu gue terakhir dengar bahwa ini tuh couple wellness dan skin treatment, sebelumnya ini estetik klinik, berarti udah berubah lumayan panjang gitu ya, udah prosesnya lumayan panjang. Nah, kalau lihat bagaimana industri ini cepat banget bergulir, sebenarnya boleh nggak diceritain sepadat apa sih industri ini? Gitu, persaingannya tuh seketat apa sih? Rasanya kalau hari ini kalau kita ngomongin estetik klinik, skin treatment, itu kayaknya di mana-mana. Gue baru dengar nih ada couple wellness, to be honest, gue baru dengar gitu. Nah, boleh nggak diceritain Bro Abdi, kompetisinya di industri ini tuh seperti apa sih? Ya, boleh banget dong. Ini saya coba terusin lagi ya. Setelah 2015 itu, di tahun 2017 atau 18 itu, akhirnya kita rekrut juga seksolog, ya, psikolog yang ngambil subspesialis seksolog. Nah, kita rekrut juga itu sehingga lebih kuat lagi urolog dengan seksolog itu kita gabungkan. Makanya itu tadi salah satu pengembangan dan inovasi yang kita lakukan itu adalah adanya masuk dengan seksolog tadi. Nah,
Dengan itu makin rame kan, makin Ya, banyak layanannya semakin banyak lah ya, ya. layanannya semakin luas. Akhirnya pada suatu ketika 2020 itu kan juga pandemi ya. Oke. Kita memang nggak bisa berbuat apa-apa lah di situ Ya. gitu ya, ini stagnan nih di situ. Nah, akhirnya di dalam pandemi itu, setelah pandemi itu juga timbul banyaklah klinik-klinik baru ya, yang tadinya hanya mungkin di Jakarta, sekarang akhirnya di daerah juga berkembang. Tapi yang berkembang itu kan klinik estetik ya, gitu. Nah, akhirnya karena banyaknya klinik estetik di daerah, akhirnya kita ya sebagai klinik yang sudah existing eh, merasa harus punya konsep kuat gitu, yang mana tetap bisa sustainable ya kan, dan kita bisa apa namanya fokus di situ. Akhirnya kita putuskan untuk bisa fokus concern pada klinik couple wellness. Kenapa dibilang namanya couple wellness? Karena kita concern pada orang-orang pasangan gitu ya, baik itu suami istri atau pasangan yang membutuhkan memang terapi-terapi untuk kesehatan mereka gitu, Oke, ya kan? menarik. Ya karena kita sudah punya urolog ya. Dulu kita juga punya, sebenarnya sebelumnya itu saya sedikit balik tahun 2017 itu, kalau nggak salah 17 apa enggak, barengan dengan nggak lama dari adanya urolog bergabung itu kita juga ada gabung Obgyn, sempat ada Obgyn juga. Oke. Ya, Obgyn juga bergabung. Oke. Nah, adanya Obgyn juga sehingga akhirnya ada Obgyn, ada urolog dan ada seksolog. Tiga ini akhirnya kita jadikan kombinasi, combining, jadi akhirnya ya kita putuskan untuk bergerak di couple wellness ini. Oke, Begitu. nice. Nah, Bro Abdi tadi mention mengenai COVID di 2020 ya. Nah, apa yang terjadi di industri ini? Perubahan apa yang dirasa sangat signifikan terjadi di industri, di persaingan, maupun mungkin di teknologinya gitu ya, di market setelah COVID? Ya. Memang untuk beberapa segmentasi di setelah COVID ini memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Di mana kalau klinik-klinik sekarang bertumbuh ya, banyak gitu bermunculan. Tapi memang khususnya di klinik estetik itu banyak banget gitu. Sampai di daerah-daerah terpencil, di pelosok-pelosok aja udah ada klinik estetik lah kita jumpai. Mungkin kalau hitungannya dulu hanya hitungan jari, sekarang udah ribuan kali ya sekarang gitu. Jadi ya dengan ramainya ini ya kita memang harus bisa sekarang mencermati segmen pangsa pasar, dan juga kita harus bisa mencermati kita mau concern di mana nih gitu. Karena ini udah terlalu banyak ya kan. Pasti cake-nya udah nggak seseksi dulu lah gitu kan. Akhirnya kita fokus dan kita putuskan untuk concern di couple wellness, karena memang couple wellness ini masih bisa dibilang ya kita pioneernya, kita yang pertama gitu. Jadi kita pertahankan di situ. Kita masih jalan fokus di couple wellness. Tapi karena kita juga sudah punya tim dokter yang memang spesialisnya di kulit gitu ya, SPKK atau dermatologis. Jadi ya kita kombinasi dari couple wellness and skin treatment. Karena mereka juga kadang-kadang masih butuh kok gitu. Gua ada jerawat nih, gua perlu ini nih, ada apa nih, ada apa namanya sesuatu hal yang mengganggu lah di kulitnya, atau baik itu kulit wajah atau kulit di badan gitu kan, seperti Jadi itu. layanannya sebenarnya bisa di-combine ya. Iya, Jadi terintegrasi. Oke, Iya. menarik. Nah, di pengalaman 15 tahun ini, challenge-nya apa sih yang paling berat kalau bisnis klinik? Kayaknya salah satunya investasinya gede. Bener gak? Iya, Bener ya? investasinya cukup besar ya, alat-alatnya. Kalau memang dia concern pada alat-alat yang gold standard. Ya, tapi sekarang ada option kok gitu. Alat-alat dari China juga udah banyak yang terjangkau dan murah, sehingga banyak orang yang bisa membuka klinik khususnya estetik. Ya, memang kebanyakan di estetik itu alat-alat dengan alat-alat mesin-mesin dari China yang cukup murah, sehingga nggak terlalu mahal seperti kalau kami dulu buatnya memang masih mahal banget gitu. Kalau hari ini kalau mau buka klinik atau estetik klinik, skin treatment di Jakarta Selatan deh, investasinya kira-kira butuh berapa sih minimum? Tergantung, kalau dia mau main di segmen menengah ke bawah sih murah
kita juga bisa bantu sebagai konsultannya. Nah, Gitu. catat. Bisa. Oke. Tinggal DM Honey Pierce Gitu atau ya. ke saya, Boleh, gitu ya. Klinik bisa. Nanti kita share di bawah ini gitu ya. Jadi kita juga buka layanan konsultan sebagai untuk Buka membuat klinik klinik ya? ya, Oke. gitu. Pendirian klinik kita bantu. Tadi investasinya berapa? Kalau yang menengah ke bawah? range-nya kalau untuk menengah ke bawah itu dari 300 jutaan. 300 jutaan udah Iya, bisa? bisa. Di luar tempat? Di luar tempat. Ya, kalau dia ada Oke. tempat sendiri, ya apa ya 300 jutaan. Oke. Murah. Tapi Kalau kalau dia yang mau menengah ke atas? kalau dia mau main yang di premium class harusnya pakai dengan alat-alat yang gold standard, ya pasti mahal. Itu Mahal udah tuh berapa? hitungannya MM-an lah MM-an ya? Di Iya. luar tempat? di luar tempat gitu. Oke. Nah, Gitu. dengan pengalaman 15 tahun, challenge paling besar ngegedein bisnis seperti ini apa? Challenge-nya Hmm. ya kita harus tetap bisa berinovasi. Jadi saya dengan Hani selalu berusaha berinovasi, cari sesuatu hal yang bisa kita sebagai pengusaha ya, kita bisa kita explore, kita bisa jual to make cuan, ya kan? Ya. Jadi harus inovasi, terus ya. Inovasi terus, pokoknya inovasinya tanpa henti gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus searching, surfing ke internet, cari sesuatu hal yang baru, ya kan? Bila perlu kita datangi. Kalau saya dulu, kalau saya dapat sesuatu informasi yang menarik, saya datangin, Biasanya lihat. kiblatnya kemana sih? Kalau sekarang sih dengan adanya apa namanya dunia sosial media sekarang terbuka ya. Dulu sih kita kan kiblatnya cuma hanya Amerika sama Jerman dulu. Oke. Tapi sekarang ya banyak negara juga yang udah membuka diri dengan teknologi-teknologi seperti Turki, dia kan terkenal dengan hair transplant transplant. ya kan gitu. Kalau Korea terkenal dengan bedah plastiknya ya kan. Bahkan sekarang Vietnam juga udah membuka diri untuk bedah plastik kok. Oh. Iya, gitu. Dan paling termurah lagi biayanya. Gitu. Oke. So part yang paling challenging itu adalah mengelola inovasinya. Iya, Nah, benar. biasanya begitu ada produk baru, dia cycle-nya berapa lama sih? Tergantung ya. Dulu itu kita main benang. Pertama main benang itu di Indonesia adalah Haklinik. Hani. Jelasin, benang-benang nih tarik benang gitu Iya, ya? tarik benang. Tarik benang itu Hani dulu tuh oke. yang pertama menjual di Indonesia. Istri saya. Oke. Haklinik ya, menjual pertama kali benang itu di Indonesia Tahun berapa itu ya? tahun 2011. Belum ada dokter Jadi yang melakukan. 2011 Haklinik kalau udah duluan. ngomongin tarik benang itu pertama kali di sini ya? Oke. Berapa revenue, berapa profit, mau lihat produk mana yang nggak laku, dari sana Yes. bisa pakai bahan meeting untuk ngambil keputusan. Betul. Mana yang harganya harus dinaikin, mana yang harus diskon, Yes. mana yang nggak boleh dijual lagi, Yes. gitu ya. Mana yang harus di-push promonya. Betul. Semua datanya dari situ ya. Yes. Luar biasa.